Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Kita baru saja meninggalkan tahun baru. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Februari. Saya mengajak saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita mungkin mendengarkan berita yang kurang enak. Maksudnya ialah masalah orang jatuh ke dalam dosa, orang melawan Tuhan. Tetapi di baliknya kita perlu belajar bahwa Tuhanlah yang memberi kita kemenangan melewati segala macam masalah kehidupan ini. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Tuhan menolong para pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan program ini supaya kami semua belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang jatuh ke dalam dosa, yang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Karena di balik itu semuanya, kalau kami datang kepadamu Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Saudara sekalian, ini salah satu firman Tuhan yang menjadi terang dan suluh di tengah-tengah manusia yang baru saja jatuh ke dalam dosa. Ini firman Tuhan diucapkan oleh Allah Bapa di sorga kepada ular, atau lebih tepat kepada iblis. Saudara pemirsa sekalian, saya ingin menolong kita satu hal hari ini, yaitu bahwa seburuk apapun hal yang menimpa kita, sebesar apapun kesalahan kita, ada anugerah Tuhan di belakangnya. Kalau sudah mau kembali kepadanya, bertobat kepadanya, ada jaminan. Apa jaminannya, saudara sekalian? Perhatikan. Keturunannya akan meremukkan kepala. Siapa keturunan perempuan? Keturunan perempuan saja, tidak lain daripada Yesus Kristus. Karena Yesus tidak punya bapak manusia. Dia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, kata firman Tuhan. Dan itulah Yesus yang kemudian di atas kayu salib itu, sudah tahu? Diapakan kaki Yesus di kayu salib itu? Kakinya dipaku di kayu salib itu. Itulah yang melukiskan bahwa Tuhan mengizinkan ular itu meremukkan tumit. Tujuannya kenapa meremukkan tumit? Tujuannya ialah supaya Bapak, Ibu, saudara sekalian tidak bisa berjalan lagi. Kalau orang dipagut ular di tumitnya, dia tidak sejalan, lumpuh dia. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita, terutama sekarang kita memasuki bulan Februari, sepanjang 11 bulan ke depan, ingat ayat ini benar-benar, bahwa tujuan iblis ialah untuk membuat saudara tidak bisa melangkah lagi, membuat saudara tidak sanggup meneruskan perjalanan imanmu di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuannya. Sudah masih ingat orang yang terbaring lumpuh selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda itu? Ayat 14 dari Yohanes pasal 5 itu mengatakan apa, saudara sekalian? Mengatakan bahwa dia berbuat dosa, karena itu menderita selama 38 tahun. Dia terbaring lumpuh, dan ini lukisan yang paling nyata bagi kita, bahwa dia kehilangan. Kalau dia jatuh ke dalam dosa umur 22 tahun, saya bukan mengandai-andai saudara sekalian, membayangkannya. Dia jatuh ke dalam dosa umur 22 tahun. Sekarang umurnya berapa? 60 tahun. 38 tahun sia-sia. Saya membayangkan kalau dia sehat, mungkin dia sudah jadi konglomerat waktu umurnya 60 tahun. Tapi ini apa? Dia baru bisa memikul apa? Tilamnya dan berjalan. Bayangkan saudara sekalian, baru bisa berjalan seperti anak umur sekitar 2 tahun. Oleh sebab itu Yesus datang hari ini mau menolong kita supaya kita menang. Kita pinjam kaki Yesus yang berlobang paku itu untuk meneruskan perjalanan, supaya kita seperti kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Karena itu mulai hari ini, mulai sesudah mendengarkan siaran ini, saya minta saudara melupakan mantan pacar,
lupakan semua yang pernah menyakiti hati saudara sekalian. Lepas daripada apa? Lepas daripada akar pahit, luka batin dan dendam. Itu yang membuat saudara tidak bisa melangkah dengan cepat, tidak bisa berlari kepada tujuan saudara sekalian. Mari dengar apa yang saya katakan. Dan apa katanya? Sesudah itu meremukkan kepala ular itu, maka dia bisa meneruskan perjalanan lagi. Dan itulah Yesus. Yesuslah satu-satunya yang membuat saudara yang sudah lumpuh dapat berjalan lagi. Apa yang terjadi kalau orang yang lumpuh 38 tahun itu tidak bertemu dengan Yesus, tidak mendengarkan firman-Nya Yesus? Dia akan mati terkapar di situ seumur hidupnya. Jadi saudara sekalian, mari dengar apa yang saya katakan hari ini. Kabar baik yang luar biasa. Nah, kalau saudara mengikut Yesus, saudara dapat meneruskan perjalanan sesulit apapun. Saudara harus melangkah. Jadi percayalah kepadanya, karena dia sudah menang, sudah mengalahkan musuh, sudah menginjak kepala ular itu, dan dia sudah bayar harganya untuk saudara sekalian di kayu salib. Hari ini saya menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian. Kalau saudara mau hidup sehat, sukses dan makmur sepanjang tahun ini, maka ingat, pinjam kaki Yesus yang terpaku di kayu salib itu, supaya saudara bukan hanya bisa melangkah lagi, tapi bisa berlari menuju ke masa depan, dan saudara akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Berkati dan tolong kami Tuhan, supaya kami menang mengatasi kepala ular itu Tuhan, yang berusaha mematuk tumit kami. Karena Tuhan Yesus sudah bayar harga di kayu salib, dan kaki-Mu sudah menggantikan kaki kami, sehingga kami bisa berlari sampai kepada tujuan surgawi bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.